Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang asuransi syariah. Seperti biasa, saya pasti akan selalu bahas konvensionalnya dan di saat yang bersamaan kita bahas syariahnya. Di pertemuan sebelumnya, saya jelaskan tentang risk transfer. Kalau yang lupa-lupa lagi, risk transfer ini yang konsep konvensional. Nanti kita bahas sekilas seperti apa konsep di syariah. Kita itu kan mengasuransikan diri kita atau harta kita karena kita ingin mengalihkan risiko kita ke pihak lain kan. Asuransi adalah tentang mengelola risiko. Kalau kita tidak mengasuransikan diri kita, kesehatan kita, hari tua kita, atau harta kita, mobil, rumah, dan sebagainya, maka risiko yang melekat pada aset tersebut ada di diri kita kan. Tapi kalau kita transfer ke perusahaan asuransi, maka risiko itu menjadi ditanggung oleh perusahaan asuransi. Makanya perusahaan asuransi disebutnya penanggung. Kita sebut sebagai tertanggung, gitu ya. Ditransfer, kok mereka mau sih terima? Ya karena mereka terima premi ya. Kita serahkan premi itu sebagai bentuk dan kemudian dia terima, artinya itu transfer risikonya sudah beralih dari kita ke perusahaan asuransi. Kalau di syariah gimana? Atau ini masalahnya apa? Secara syariah masalahnya apa? Masih ingat? Risk transfer ini ada masalah nggak secara syariah? Boleh nggak? Kita bertransaksi, ini gue bayar premi ya, risiko hidup gue lu tanggung. Boleh nggak? Secara syariah? Boleh. Ini unsur maisir jadinya. Ketidakjelasan. Kita bayar sesuatu untuk manfaat yang nggak jelas kita terimanya seperti apa. Dan kemudian si penanggung itu kan juga berspekulasi. Dia terima premi, kalau misalnya kita ngeklaim berarti dia dalam posisi loss kan? Kalau kita nggak ngeklaim, kita yang dalam posisi loss. Jadi kayak zero sum game. Jadi ini unsurnya maisir atau spekulasi. Terus kata syariah gimana sebaiknya? Masih ingat? Kata syariah jangan ditransfer risikonya, tapi dibagi. Kalau ditransfer risikonya, kalian sebagai pemegang polis atau sebagai tertanggung menyerahkan risiko kalian ke saya sebagai penanggung. Ya. Kalian bayar premi itu menjadi pendapatan saya. Jika di antara kalian ada yang mengajukan klaim, maka uang yang saya peroleh tadi saya pakai untuk bayar klaim tersebut. Bisa jadi saya boncos. Gitu kan? Kalau di syariah gimana? Tidak ada transaksi risk transfer. Yang ada sesama kalian itu terjadi risk sharing. Saling sharing satu sama lain. Kayak arisan. Ya. Jadi yang diantara sesama peserta ini, saling berbagi risiko. Jadi kalau ada yang sakit,
sesama saudaranya, sesama peserta yang saling menanggung. Kalau ada yang meninggal, sesama pesertanya yang saling menanggung. Kalau ada yang mobilnya mengalami kecelakaan, harus diganti, maka uangnya diambil dari dana milik peserta. Karena di syariah itu selalu berbasis sharing kan? Profit sharing, loss sharing, risk Sharing. gitu. Nah, praktek ini kan praktek yang biasa dijalankan di kehidupan kita. Biasanya kalau di RT suka ada uang kematian, dikumpulin misalnya 10.000 per bulan. Kalau ada di antara warga RT itu yang meninggal, maka dana santunannya diambil dari uang itu kan. Itu namanya dana tabarruk. Akadnya akan tabarruk. Terus peran perusahaan asuransi apa dong? Cuma admin doang, cuma operator doang. Kalau nggak jadi operator, jadi wakil. Makanya akad antara para peserta dengan perusahaan asuransi akadnya adalah wakala bil ujrah. Jadi dia kan cuma administer aja ya. Siapa yang sakit? Oke, saya akses dulu ya. Kamu kayaknya nggak bisa ngeklaim penyakit ini karena tidak sesuai dengan polis, kayak gitu. Oh ya, kamu penyakitnya bisa di cover, ini sesuai dengan polis, ini saya bayarkan gitu. Tugas dia akan seperti itu. Kalau yang konvensional dia harus mau tanggungnya ya. Kalau yang konvensional itu tanggung jawab perusahaan. Cukup nggak cukup, perusahaan wajib bayar kepada tertanggung. Kalau di syariah bukan tanggung jawab perusahaan. Klaim itu dibayar oleh para peserta secara kolektif. Gimana kalau nggak cukup? Ada skemanya. Kalau nggak cukup, nanti perusahaan ngasih core. Perusahaan asuransinya. Ya, perusahaan asuransinya ngasih core pinjaman secara kolektif. Nah. Kan perusahaan, kan customer misalnya bayar kontribusi busi misalnya 1 juta dengan uang pertanggungan misalnya 100 juta. Oke? Kalau misalnya ada 100 orang, berarti kan kontribusinya nyampe 100 juta kan? Ternyata ada yang ngeklaim. Duit ini hilang kan, habis kan? Iya. Itu adalah dana tabarruk. Terus kalau ada yang ngeklaim lagi gimana? Ada yang ngeklaim lagi 1 juta lagi. Duitnya habis. Si Perusahaan nyuntik dalam akad qard. Dengan akad qard. 100 juta. Iya. Jadi punya utang. Kan ini nanti store lagi kan. Sehingga terkumpul lagi nanti utangnya kan bukan utang individu, utang kolektif. Nanti kalau udah balik, kalau udah nyampe 100 juta lagi, ya balikin lagi ke perusahaan. Gimana ya? Jadi tidak memilih saja. Dibalik, kalau ternyata misalnya nggak ada yang ngeklaim gimana? Duit 100 juta ini, 1 juta ini kali 100 ini, kalau nggak ada yang ngeklaim, Jadi dana tabungan. milik siapa? Nanti kalau ada yang klaim. Milik mereka secara kolektif. Ini dana hibah, kan tabaru ya. Dana tabaru. Tabaru artinya ya saling berbuat kebajikan ya. Ya kan?
Tabarru artinya saling berbuat kebajikan. Apa ayat Qur'annya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bir, tabarru. Saling berbuat kebajikan. Jadi uang 1 juta ini statusnya adalah infak. Kurang lebihnya gampangnya gitu ya. Statusnya itu kalian semua adalah setor donasi. Kalau setor donasi nggak boleh ditarik lagi dong. Ya. Namanya juga donasi ikhlas. Ini adalah uang kebersamaan. Kalau nggak ngeklaim, uang ini boleh ditarik nggak? Nggak boleh, masa orang infak mau ditarik lagi. Tapi, jika misalnya ini nggak ada yang ngeklaim, dari 100 orang ini nggak ada yang ngeklaim sama sekali. Bersih sampai akhir kontrak misalnya setahun atau berapa tahun, nggak ada uang klaim yang keluar. Atau jika pun ada yang ngeklaim, cuma dikit banget. Sehingga uangnya dari 100 ini malah naik menjadi setelah kan perusahaan juga menginvestasikan ya, naik menjadi 110. Ada kelebihan nih. Saya disebutnya adalah surplus underwriting. Surplus underwriting. Kalau terjadi surplus underwriting, maka surplusnya itu dibagiin. Kayak dividen gitu. Kalau yang tabarrunya yang nggak dibagiin. Kan di awal kita kontraknya iuran kebajikan. Jadi kalau nggak ngeklaim di akhir kontrak, maka perusahaan asuransi akan lihat ada nggak duitnya surplus nggak. Kalau surplus maka dibagiin ke si A, ke si B, ke si C, ke si D gitu. Berapa gede? Ya nggak tahu. Sebesar surplus yang terbentuk aja. Bagi orang lain. Tapi kalau kontrak kayak asuransi gitu kan seumur hidup ya Pak. Maksudnya berarti hampir periode itu 1 tahun berakhir, 2 tahun berakhir gitu. Tergantung kontraknya. Ada yang setahun doang, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang. Berarti kalau ini kontraknya cuma 1 tahun gitu, habis kontrak kalau nggak surplus ini yang nggak dapat apa-apa? Ya. Ay, sama aja. Lah, asuransi mobil apa kabar? Asuransi mobil nih, itu kan setahun. Ini kan ngomong asuransi bukan hanya life doang kan, Ya. mobil nih, gampangnya. Kalau konvensional, saya bayar 1 juta. Kalau mobil saya hilang, maka mobil, saya akan dikasih uang sebesar nilai mobil kan. Iya. Kalau sampai akhir tahun, kontraknya kan cuma setahun. Sampai akhir tahun ternyata tidak ada klaim, mobil kita baik-baik aja. Duit sejutanya hilang nggak? Konvensional nih? Hilang dong. Kan kontraknya risk transfer. Saya menyerahkan uang 1 juta, terserah lu. Tapi kalau ada apa-apa sama mobil gue, tolong bayar ya 100 juta. Kan gitu. Ternyata nggak terjadi apa-apa. Kata perusahaan asuransi, selamat. Mobil Bapak Ibu aman. Dah, bye-bye. Ya kan? Tapi ini emang ini kan kayak mau nggak gitu. Nah, ya, go ahead. Paling tadi kan bisa dikatakan bahwasannya itu bisa diibaratkan arisan gitu ya. Nah, Ada 2 pendapat itu kan dari mazhab kalangan Hanafiyah. Itu kan ada yang mazhab yang membolehkan, karena kenapa alasan membolehkan, karena arisan ini kan sebuah bisa dibilang tahun lah, tahun awal. Kemudian yang tidak membolehkan itu alasannya karena itu bersifat undian. Kayak misalkan kalau arisan kan diundi kan ya, dikocok tuh. Terus habis itu yang keluar nama dia dapat duluan. Nah, apakah itu sama sistem arisan dengan kayak seperti ini? Karena kan melihat dari ini juga berarti yang mengalami kecelakaan itu dia dapat duluan. Kalau misalkan enggak, berarti dia dapat. Ini riwayat ya? ya sebenarnya ulama itu kan nggak satu penafsirannya terhadap muamalah kan. Jangankan yang asuransi ya atau pasar modal yang lebih ribet. Bank itu dibilang
bank konvensional dibilang itu tidak sesuai syariah, maka dibikinlah bank syariah. Apakah semua ulama mengatakan bahwa bank syariah itu udah sesuai syariah? Itulah. Jadi ulama kita itu punya pendapat yang sangat heterogen ya, macam-macam pendapatnya itu, artinya ranah muamalah ini ranah yang sangat debatable. Sesuatu yang dianggap haram, transaksi yang dianggap haram, kemudian dibikin versi halalnya oleh sebagian ulama, pun ini tetap masih dianggap belum halal. Praktek bank syariah yang saat ini berjalan, yang kebanyakan muslim menganggap ini sudah sesuai syariah, itu oleh sebagian muslim yang lain, ini pun belum syariah. Pernah merhatiin itu nggak? Pernah merhatiin pendapat-pendapat seperti itu nggak? Gitu ya. Jadi pendapat muslim itu sangat interpretasinya banyak. Pernah nggak sih kalian ada yang pernah nggak kalian dengar atau melihat atau membaca ulama tertentu yang mengatakan bahwa bank syariah itu tidak sesuai syariah? Pernah nggak? Belum. Saya nggak bisa nyebutin karena ini di video. Ada yang mengatakan, ada versinya adalah bank syariah itu, ada yang mengatakan bahwa belum syariah. Ada lagi yang mengatakan itu baru parsial. Jadi kalau mengambil referensi yang mana nih praktek bank syariah itu? Maka yang gampang untuk para pelaku industri, yang paling gampang adalah mengikuti ke fatwa MUI. Karena kalau mengacunya ke mana-mana, standarnya jadi beda-beda. Kayak misalnya gini, akad itu di dalam praktek perbankan syariah atau keuangan syariah, banyak sekali transaksi itu yang menjadi multi akad kan. Contohnya apa ya multi akad? Jadi nggak cuma satu akad. Kalau mudharabah itu kan satu akad kan, musyarakah itu kan satu akad. Tapi kan banyak yang multi akad. Nah, multi akad ini oleh kalangan tertentu itu tidak syar'i. Padahal multi akad itu juga banyak dilakukan di transaksi keuangan syariah. Gitu sih. Terus contoh yang lain. Wakaf, ada wakaf tunai. Wakaf tunai itu bukan berarti saya kasih uang untuk wakaf masjid, bukan begitu. Mungkin kebanyakan orang menganggapnya wakaf tunai seperti itu. Jadi ada dua istilah wakaf ya. Ada istilahnya wakaf tunai. Ada istilahnya wakaf melalui uang tunai. Jadi kalau kalian datang ke masjid, ngasih ke DKM, Bapak DKM, ini saya ngasih uang 1 juta ya, wakaf untuk pembangunan masjid. Itu namanya kita melakukan akad melalui uang tunai. Bukan wakaf tunai. Salah bahasa. Saya ulangi, kalau kalian datang ke masjid bawa uang 1 juta, kemudian ngasih uang ini ke DKM, saya serahkan uang ini wakaf ya untuk membantu pembangunan masjid ini. Masjid ini lagi direnovasi ya gitu. Itu bukan wakaf tunai. Itu wakaf melalui uang tunai. Kalau wakaf tunai seperti apa? Kalau wakaf tunai, kalian buka deposito,
100 juta dengan tenor 1 tahun dengan margin 5%. Kalian bilang sama orang bank itu, saya mau melakukan wakaf tunai. Artinya deposito yang kita serahkan 100 juta sampai setahun kemudian, atau bahkan jangan 1 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Selama 5 tahun, yang 5%-nya ini tidak kita nikmati, tapi diserahkan ke mauquf alaih. Uang kita 100, di ujung nanti dibalikin 100 lagi. Wakaf artinya uangnya ditahan. Kan arti wakaf itu kan gitu ya, ditahan, berhenti. Jadi saya berhenti menikmati uang 100 juta. Uang 100 juta misalnya tanggal 1 Februari 2026 saya wakafkan, saya hentikan pemanfaatan uang itu ya sampai 5 tahun, di mana manfaat dari uang ini yaitu margin 5% itu diserahkan untuk mauquf alaih. Yang 5%-nya aja ke mau Iya. Kalau 100 jutanya nanti balik. Enggak, nanti 100 juta kan ditahan doang. Buat Pemanfaatannya ditahan, kemudian akan dibalikin lagi. senilai 100 juta lagi 5 Ah. juta. Kok gitu ya? Kalau saya mau wakafkan tanah, bisa nggak tanahnya balik lagi? Enggak. Itulah bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi kalau nggak salah. Jadi kalau di Syafi'i itu yang namanya wakaf itu permanen. Tapi kalau di Hanafi, kalau nggak salah Hanafi ya, kita bisa wakaf temporer. Saya mewakafkan cuma 5 tahun aja. Misalnya kalian punya sawah, saya wakafkan 5 tahun aja. Pak, kalau seandainya wakaf saham gimana Pak? Sama. Kayak gini Sama. Ya karena baru kemarin banget. Saya nanya ke gue. Mau wakaf saham, mau wakaf sukuk, mau wakaf apapun, artinya harta kita itu di hold, kita tidak memanfaatkan harta tersebut. Tanah, sawah, ini apapun hasil dari sawah ini tidak kita nikmati selama periode diwakafkan. Jadi kalau 5 tahun berarti selama 5 tahun hasil padinya, hasil jagungnya, hasil cabainya, apapun ini tidak kita nikmati. Nanti setelah akad wakafnya berakhir, maka itu kembali lagi pemanfaatannya buat kita. Nah ini kok bisa bikin wakaf tunai yang begini? Karena basisnya adalah pemahaman wakaf yang temporer tadi. Kalau di Syafi'i wakaf tuh selalu permanen sampai seumur hidup. Kita nggak nikmatin lagi. Terserah mau 5 tahun, mau 10 tahun, terserah. Mau 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi ini menjadi basis, pemahaman ini menjadi basis untuk membuat wakaf tunai. Jadi kalau misalnya arisan, ada yang bilang, arisan ini tidak sesuai syariah. Wah, dunia muamalah itu sangat debatable. Jangankan muamalah ya, Idul Fitri aja suka beda-beda. Apalagi muamalah, bener ya? Yang duluan. Nanti bulan puasa kita mau tanggal berapa mulainya kan? Itu kan yang ubudiyah loh. Yang ubudiyah aja sangat debatable gitu. Apalagi yang muamalah. Nah maka kita mengacu ke fatwa. Para pelaku industri syariah itu nggak lihat kiri kanan, lihat fatwa aja. Fatwa dari MUI. Ulangi tadi ya tentang risk transfer sama risk sharing ya. Tadi saya kasih contoh mobil 1 juta, saya berakadnya risk transfer nih.
1.000.000 premi saya kasih ke perusahaan asuransi. Kalau mobilnya terjadi apa-apa, maka uang pertanggungan senilai 100 juta akan diberikan ke saya. Kalau tidak terjadi apa-apa, ya sudah, itu benefitnya buat si perusahaan asuransi kan. Dari awal kita kan memang sudah berakad seperti itu atau sudah berkontrak seperti itu. Enak nggak transaksi kayak gitu? 50-50. Enak aja sih sebenarnya. Enak-enak aja ya. Oke, sekarang kalau versi syariah. Versi syariah, yang 1 juta tadi nggak distorkan ke perusahaan. Distorkan sih, cuma nama perusahaan nanti asetnya dipisah. Tidak masuk ke neraca perusahaan. Store masuk ke rekening perusahaan, tapi nanti duitnya akan terpisah. Akan masuk ke dana tabaru. 1 juta, semua orang store 1 juta ke dana tabaru ini. Jika terjadi apa-apa dengan mobil kita, maka 100 juta akan diambilkan oleh perusahaan dari uang tabaru tersebut dibayarkan ke kita. Kalau tidak terjadi apa-apa, sama, nggak ada pengembalian uang 1 juta. Tapi perusahaan lihat nih, perusahaan atau dana tabaru ini mengalami surplus atau mengalami defisit. Kalau defisit, Kalau mengalami surplus, dibagiin. Surplusnya doang ya, bukan iurannya. Surplusnya dibagiin. Itu kalau terjadi surplus. Kalau terjadi defisit, wassalam. enggak. Masih ingat tadi saya bilang? Tanggung banget. Tanggung. No. Itu lupa lagi. Barusan aja ngomong. Oh, kod. Oh, kod perusahaan. Iya. Kalau mengalami defisit underwriting, maka perusahaan akan store dana core. Kalau dalam pelaksanaannya, teknisnya kan, apakah ada ini transparansi kepada si pihak yang selalu menyetor gitu kan kepada perusahaan? Ya. Oke. Ketika misalkan si A atau si B tidak mengklaim si asuransinya, terus kan dipakai oleh orang lain, apakah ada transparansinya kepada pihak? Kalau transparansinya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya diatur oleh OJK dan juga di dalam fatwa MUI bahwa hartanya para peserta itu harus dipisah dengan harta perusahaan. Accounting treatmentnya beda. Tadi yang 1 juta tadi nih, yang 1 juta setoran kalau konvensional itu dianggapnya sebagai revenue kan? Revenue perusahaan. Berarti masuk ke laba ruginya perusahaan. Tapi nanti kalau ada klaim, berarti akan ada beban klaim. Jadi duit masuk ke pendapatan, duit keluar itu masuk ke beban perusahaan. Ujungnya mau profit mau loss itu risiko perusahaan kan. Itu disajikan dalam satu laporan rugi laba. Kalau misalnya syariah gimana? Kalau syariah, uang 1 juta itu tidak dicatat sebagai pendapatan, tapi dicatat sebagai pendapatannya dana tabaru. Kalau ngeklaim, dicatat sebagai pengeluarannya dana tabaru, jadi uangnya terpisah. Terus yang dicatat sebagai pendapatan apa? Pendapatan perusahaan. Yang tadi lebih Ujroh aja. ujung. Gitu. Nah, sehingga nanti perusahaan itu akan menampilkan dua laporan keuangan. Ada laporan keuangan perusahaan dan ada laporan keuangan dari dana tabaru ini. Berarti ada ya? Ada. Pak, kalau yang konvensional itu uang dari si peserta itu kan dikembangkan lewat investasi-investasi lain gitu ya. Nah, kalau untuk syariah itu dana tabaru itu didiemin aja atau dikembangkan juga gitu? Tergantung strategi perusahaan nanti ya, atau karena nanti tipe produknya akan berbeda-beda. Gampangnya, kalau memang sangat pure risk tersebut, maka perusahaan itu nanti akan, kalau yang pure risk ya, nggak ada pengembangan. Kalau pengembangan karena nanti beda akadnya. Ini setoran kontribusi peserta.
1 juta misalnya ya. Yang 1 juta itu dipotong sebagai ujrah. Sisanya mungkin di retain sendiri, masuk ke cadangan. Sisanya di reasuransikan. Atau kalau bahasa syariahnya retakaful. Maksudnya gini, kita ngomong konvensional dulu ya, ini mungkin istilahnya terlalu baru nih buat kalian. Premi 1 juta. Premi yang 1 juta itu nanti akan dibagi 3 kurang lebih ya sama perusahaan. 1 untuk biaya operasional perusahaan, ya. 1 lagi sebagai cadangan untuk kita cadangan kalau terjadi klaim. 1 lagi ini buat premi reas. Misalnya nih, 1 juta nih, misalnya 200.000 ke sini, 400.000 ke sini, 400.000 ke sini. Jadi ada perusahaan besar yang bernama reas yang menampung dana-dana ini dari perusahaan asuransi A, asuransi B, asuransi C, asuransi D, semua store ke sini. Ini perusahaannya kapasitasnya jauh lebih besar daripada ini. Perusahaan A ini menjanjikan ke customer, kalau terjadi apa-apa, gue bayar 100 juta. Oke? Beneran terjadi apa-apa. Duitnya dari mana? Dia bisa ngeklaim ke sini. Bayar dong. Ini kan 400. Proporsi lah. Berarti 40%-nya itu dia harus tanggung. Yang 60%-nya ini ditanggung sama perusahaan asuransi A. Jadi nanti dia akan store 40 juta, dia akan keluar duit 60 juta. 40-60 kasih ke dia 100 juta. Paham ya? Jadi reas itu siapa? Reas itu backing. Yang mengembangkan. Enggak mengembangkan. Pokoknya ini ngomong tentang risiko-risikoan. Ini urusannya gimana? Ini urusannya dia nanti bisa lagi ke cari dana yang lain lagi. Ya. Kayak kalian jual beli ayam kan, kalian punya supplier kan? Nah, suppliernya si perusahaan asuransi itu adalah reas. Gimana dia bisa menjanjikan bisa sebagian menanggung? Yaitu dalam kontrak antara perusahaan asuransi dengan reasuransi. Jadi ada kontrak antara tertanggung dengan perusahaan asuransi. Kemudian pasti di saat yang bersamaan ada kontrak antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Jadi kalau ada apa-apa, dia tanggung secara proporsional karena ini 40%-nya, maka dia akan store 40 juta. Oke? Ini ada nggak di syariah? Ada. Tinggal ganti aja, ini kan tabaru. Ya kan, dana tabaru kan? Ini juga dana tabaru juga. Jadi tabarunya dilempar, jadi di sharing-sharing lagi gitu. Ini kan milik umat kan? Oh, milik umat. Milik peserta kan? Oke, peserta. Kita tabarukan lagi ya, gitu. Maka kadang sebutnya retakaful. Kalau reasuransi terlalu bahasa konvensional. Jadi dana, sebagian dari dana ini mungkin tadi 40% dilempar ke perusahaan Kalau perusahaan asuransi mungkin kalian sering dengar ya, ada AIA, AXA, Prudential. Kalau perusahaan reasuransi di Indonesia itu yang terbesar ya Indo.
Reindo. Ada versi syariahnya, ada Reindo Konven, ada Reindo Syariah. Aksa. Kendaraannya aksa. Aksa Mandiri itu kalau Aksa Mandiri kalau di Bank Mandiri atau di kendaraan juga ada Aksa General. Jadi mereka itu nanti suppliernya dari siapa? Dari Reindo. Kalau konvensional, kalau yang syariah dari Reindo Syariah. Kan kita mengganti akad, guys. Pak, Ya. tadi kan kata Bapak kalau misalnya yang kayak gini contohnya asuransi mobil, terus ternyata sampai akhir itu nggak ada klaim kan cuma dapat selamat aja, terus kan berarti uang asuransinya kan jadi pendapatan buat si perusahaan asuransi. Kalau misalnya di asuransi syariah itu dananya tetap di dana tabaruk atau dia masuk ke perusahaan asuransi? Enggak, dana tabarut selamanya akan di dana tabarut. Karena dari awal kita udah jelas akadnya. Perusahaan itu hanya sebagai admin. Si admin kan nggak nyampur duit antara perusahaan dengan duit pribadi dia kan? Dana tabarutnya makin besar ya, itu milik peserta. Kalau orang kontraknya cuma setahun jadi peserta, tahun depan enggak, ya buat peserta selanjutnya ya berarti. Ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya dana tabarut itu kan dana kolektif ya. Yang mana kan kalau misalnya ternyata ada surplus, kan tadi dibagiin. Tapi bukan dibagiin ke 1-2 orang, dibagiinnya ya secara kolektif Secara juga. periode nggak sih jadinya kesannya untuk orang yang cuma 1 tahun. gimana? Kalau tadi yang gampangnya mobil tuh, mobil kan tahunan, setahun gitu kan. Itu pasti tiap akhir kontrak dibagiin. Jadi itu kelebihan dari asuransi syariah dibandingkan konvensional. Kalau konvensional untuk yang pure insurance itu nggak ada yang dikembalikan sama sekali. Kalau ini ada peluang. Jadi kalau kan, jadi bukan bagusnya ya, diatur oleh pemerintah ini. Kalau posisinya profit atau surplus underwriting, itu surplusnya dibagiin. Tapi kalau posisinya loss atau bahasanya defisit underwriting, perusahaan yang harus nge-backup dengan dana core. Nah di sini nggak cerita investasi sama sekali. Perusahaan cuma dapat ini doang nih. Ujroh sebagai pengelola dana arisan. Atau ujroh, kalau di sini mungkin dia dapat juga sebagai wakil kan? Wakalah. Ya pokoknya dia dapat ujroh aja. Terus investasi gimana? Kok di sini nggak ada cerita investasi? Nah, jadi ada satu akad lagi. Akad itu selama ini kan dibilang ada 2 ya. Ada 2 jenis akad. Satu tabaruk. Sebenarnya mungkin istilahnya jadi harus berbeda nih. Yang satu lagi tijarah. Kalau tijarah ini kan ada mudarabah, musyarakah, semua itulah pokoknya, murabahah dan sebagainya. Ini kan yang kalau yang tabaruk Kon, wakalah, tadi gitu. Wakalah. ada wakalah tuh di sini. Bukan di tabaruk. Bukan. Wakalah dapat ujroh komersial dong. Awalnya kan nggak ada wakalah di ujung. Kalau wakalah doang ya. Tapi kalau wakalah bil ujroh ya betul. Ya. Karena ada ujrohnya jadi komersial. Ya. Tapi kalau wakalah doang, saya mewakilkan ke kamu. Terus setelah itu terima kasih ya. Ya itu berarti tabaruk. Wakalah doang ya, oke, wakalah. Emang awalnya Gua iri ujroh. Tanpa ujroh. Di gua iri ujroh. Terus apa lagi? Kolot. Ada lagi?
Ada lagi deh biasanya. Ziswap. Ada lagi? Jadinya jauh. Pijaro. Ada lagi. Ayo, ras dulu otak kalian, seingat kalian. Keras juga itu. Rohana. Mudarabah, musyarakah, murabahah, Ijaroh. istisna, ijaroh, ya, salam. Ini semuanya komersial kontrak. Banyak sih itu, Pak. Ada Yang ini wakalah, kod, ziswap, hibah, hibah. Oke, hibah. gadai. Gadai kalau nggak ada sesuatunya ya. Tapi kalau di pegadaian itu apa? Nah, pasti makan di ujroh. Wakalah udah ya wakalah. Kapalah jaminan. Jaminan. Ya pokoknya kalau ada cuan-cuannya berarti masuk ke sini. Kapalah ujroh. Oke. Nah ini saya mau soroti hibah nih teman-teman. Karansi. Hibah itu di dalam asuransi itu ada dua. Siapa? Tabaru. Jadi kayak ini agak overlap nih. Satu lagi tanahud. Kalau kalian belum dengar, memang ini jarang sekali dibahas. Karena ini baru muncul nih akan tanahud. Nah, bukan baru lagi benar-benar tempo. Ini kontemporer banget. Fatwanya baru keluar tahun 2016. Nggak baru-baru amat ya. Tapi praktek di industrinya itu baru kayaknya setelah COVID deh. Tapi fatwanya udah ada sebelum COVID. Tanahud. Oke, saya hapus ya. Jadi di asuransi yang sifatnya bukan komersial ya, yang sifatnya hibah, itu ada dua. Ada tabaru tadi kan? Ada tanahud. Dua-duanya adalah hibah. Kita menghibahkan harta kita, sebagian harta kita. Either masuk ke dana tabaru atau masuk ke dana tanahud. Tabaru buat apa? Buat life risk. Atau ya risiko ya yang tadi kita bahas. Kalau life atau general risk, ini risiko yang di-cover oleh asuransi jiwa, yang ini risiko yang di-cover oleh asuransi kerugian. Asuransi jiwa apa aja? Kesehatan, kecelakaan, kematian. 3K. Kalau yang general apa? Motor. Ya, ada fire, gampangnya sama non fire biasanya disebutnya. Tapi non fire ini macam-macam. Ada third party liability, TPL. Kalian kalau punya mobil biasanya asuransi mobilnya itu dilengkapi dengan TPL. TPL itu kalau kita yang nabrak, maka nanti perusahaan asuransi yang ganti. Cakep kan? Saya pernah, jadi di tol, saya pernah nabrak orang. Tapi untung nggak parah banget. Karena TPL ini nggak terlalu gede, cuma maksimal 30 juta doang. Jadi saya, di polis saya itu ada TPL-nya, third party liability. Risiko tanggung gugat, kalau nggak salah bahasa Indonesia-nya. Jadi ceritanya saya di tol, kebetulan pas lagi masuk pintu tolnya, jadi nggak terlalu kenceng tabrakannya. Saya posisinya yang salah. Apa yang terjadi? Saya minta nomor handphone aja. Bapak tinggalnya di mana? Jakarta. Oke, saya juga sama lagi on the way ke Jakarta. Saya telepon Bapak ya. Ini nomor handphone saya. Nanti saya yang bertanggung jawab, Pak. Udah.
Udah nggak ada berantem, nggak ada drama-drama. Aduh. Kalau nggak itu macetnya kayak gimana coba? Di pintu tol, Iya sih. di pintu tol saya jedut gitu, nabrak itu nggak enak banget. Penyok, wah penyok nih nggak enak. Pak, saya tanggung jawab Pak. Saya minta nomor handphone Bapak, tinggalnya di mana? Di Ciledug. Oke, di Ciledug ya, saya di Tanah Abang. Saya bilang, oke, saya kasih nomor handphone, selesai. Nggak ada drama, langsung lanjut. Karena dia ada garansi saya akan cover. Emang saya covernya dari mana? Itu. Dari sini. Pede banget ya kalau Iya, pede banget. Udah enak banget. Nggak usah ada drama, berantem. Bapak sih ngerem mendadak. Nggak ada cerita. Udah, gue yang tanggung jawab, selesai. Di perjalanan, saya telepon perusahaan asuransinya kan. Pak, saya nabrak mobil nomor plat nomor sekian. Saya ngeklaim ya. Mobil saya platnya ini, mobil yang saya tabrak platnya ini. Udah, dua-duanya dia ke bengkel dia, saya ke bengkel saya. Selesai. Enak kan? saya ikut nabrak. Nggak ada, saya nggak ada drama-drama. Puskesmas. Pengen deh nyobain klaim. Tapi sampai nyampe 30 juta gak Pak? Enggak. Enggak. Karena penyoknya dikit. Makanya kalau mobilnya rusak parah, waduh, saya juga pusing. Karena saya juga pernah ini Pak, dia nggak pernah ditanyakan, Pak. Bayangin awalnya ada motor di belakang. Aha. Lama, bisa lagi kan udah balik lagi motornya. Motornya masih ke kolong. Gitu ya. cuman ganti rugi 150.000 doang. Sama itu rumahnya juga. Itu mah yang jadi korbannya malas berantem itu namanya. Wah udah ngotot Pak itu. Mau pengadilan. Aduh. Nah ini manfaat TPL, third party liability. Jadi kalau kita yang salah, kita yang ya kita yang tahu jawab, tapi perusahaan asuransi yang akan bayarin. Ini dari General Insurance nih, keren kan? Atau kalau misalnya dokter, kalian misalnya nggak mungkin jadi dokter kan? Kalian nggak kuliah kedokteran. Misalnya dokter mau praktek, digugat, ternyata digugat ke pengadilan, betul dia terjadi malpraktek, dia harus bayar ganti rugi. Kalau si dokter itu punya TPL, maka perusahaan asuransi yang akan bayarin ganti rugi itu. Kalau praktek tuh Malpraktek, orang sakit COVID dikasihnya jahe. Enggak, diagnosisnya apa, pokoknya ngaco gitu. Nggak sesuai dengan praktek standar kedokteran gitu. Sehingga orang bukannya sembuh malah tambah parah, misalnya kayak gitu ya. Kan banyak tuh kasus malpraktek. Ini TPL keren. So, saya ulangi ya. Jadi ada risiko ini, ada risiko yang berhubungan dengan life, aset diri jiwa kita, ada risiko yang kaitan dengan aset kita. Nah ini, kalau kita berasuransi dengan asuransi syariah, maka duit yang kita storein akan masuk ke dana tabaru. Dana tabaru ini dibayarin untuk ini. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka akan keluar surplus underwriting. Kalau dana tanahud apa? Tanahud ini untuk misalnya uang pensiun. Jadi manfaat jatuh tempo yang tanahud gitu ya, istilahnya tanahud. Uang pensiun atau gampangnya uang pensiun. Saya store hibah sejuta dimasukin ke tanahud setiap bulan, dana tanahud. Kemudian nanti pada saat usia saya 60 misalnya, maka saya akan terima uang pensiun. Tapi uangnya dari yang Sejuta ini. Sejuta ini masuk ke sini, nanti kita dapat uang pensiun.
Kan ini tadi store 1 juta, tapi pertabungan 100. Kok bisa? Ini pakai ilmu statistik tadi tuh, ya, pakai ilmu statistik dan pakai reas, pakai backup reas. Gimana ceritanya dari 1 juta bisa cover 100 juta? Ini cara kerjanya adalah ilmu statistik, oke? Kalau ini dari uang yang cuma sejuta, kok bisa sih sampai jadi misalnya bahkan lebih gede ya, misalnya 500 juta, gimana ceritanya? Ini adalah investasi. Masuk ke sukuk, masuk ke obligasi deposito syariah, masuk ke saham syariah, masuk ke reksadana syariah, ya. Jadi diinvestasiin sehingga uangnya nanti akan berkembang sehingga uangnya nanti bisa dipakai buat dana pensiun. Akadnya ini adalah tanahud. Tanahud. Hibah tanahud. Tapi biasanya kalau asuransi pensiun itu kan dari apa potongan dari gaji perusahaan Pak ketika Ya. kita kerja. Ini saya kasih contoh pensiun aja, tapi ada yang lain juga, misalnya ada kontrak asuransinya yang cuma 20 tahun. Store 20 tahun, itu istilahnya itu endowment. Endowment itu nggak ada urusannya sama pensiun. Pokoknya kalau kontraknya 10 tahun atau 20 tahun ya, store setiap bulan, maka di akhir tahun 20, terserah usia lu berapa, perusahaan akan menyetorkan dana tanahud tadi dalam bentuk nilai endowment. Kok bisa? Ya karena diinvestasiin. Nah di sini berarti akadnya ada akad wakalah bil ujrah juga ya. Akad wakalahnya dalam hal pengelolaan dana tanahudnya. Kalau sini kan wakalah bil ujrah kan dalam hal apa? Pengelolaan dana tabaru. Jadi dana tabaru itu dikelola oleh ibu-ibu tukang arisannya, gitu ya. Nah ini wakalah bil ujrahnya gini. Kalau di tanahud gimana? Ya dana ini kan harus dikelola, diatur siapa yang harus terima ini, siapa yang belum saatnya terima. Itu kan mengatur itu pakai akad wakalah bil ujrah. Yang kedua, duit ini kan harus dikembangkan. Di sini juga pakai akad wakalah bil ujrah juga. Ujung-ujung itu loh. Jadi perusahaan dapat dua sumber ujrah. Investasi. Nah ini akad yang baru di industri asuransi baru dipraktekkan. Waktu saya masih kerja dulu ini belum ada prakteknya. Karena saya mau ngajar di AIA, saya pelajari dulu. Oh begitu toh. Ada lagi. Nah ini sama kan, tidak terjadi risk transfer. Mau tabaru, mau tanahud, itu tidak terjadi risk transfer. Yang ada saling. Kalau tak itu kan mungkin dalam bahasa Arabnya kan saling ya. Takaful, ta'awun, tabaru, tanahud, ta'aruf. Kan saling kan artinya kan? Saling berbuat baik, tabaru, ta'awun, saling tolong menolong, takaful, saling menanggung, ta'aruf, saling mengenal, tanahud apa? Ya saling backup juga, saling apa ya? Saling bantu pada saat nanti ada kebutuhannya. Experience buat customer-nya kurang lebih sama aja ya. Tapi kalau yang tadi yang tabaru, experience buat customer-nya kan beda ya. Ada surplus underwriting.
Kalau saya ke konvensional kan nggak ada yang surplus underwriting kan? Surplus underwriting milik siapa tuh kalau di konvensional? Milik itu. Milik perusahaan, orang asetnya juga Buat perusahaan. buat perusahaan ya. Tapi kalau surplus underwriting ini milik peserta, makanya dibagiin. Nah itu secara experience orang yang beli asuransi syariah itu ada bedanya. Yang akadnya tabarru. Kalau akadnya tanahud secara experience sama nggak? Sama. Karena nanti memang ada surplus underwriting juga di sini. Nanti ada surplus underwriting juga. Tapi nanti akan masuk ke dana ini. Ayo sisa. Di luar sisa. Langsung. Ya, Bu. So, kita bagi dua. Risk transfer, Risk transfer. risk sharing. Risk transfer ini terjadi maisir. Terjadi goror. Maisirnya udah jelas tadi ya, ada unsur spekulasi. Populasi. Kalau gorornya apa? Gor. Gorornya apa? Kenapa risk transfer ini berpotensi goror? Karena nggak jelas gue akan terima manfaat apa enggak. Ada riba juga. Kalau di bank konvensional penyakitnya cuma riba. Tapi kalau di asuransi konvensional penyakitnya tiga-tiganya ada. Aduh, maghrib banget. Dengan risk transfer akadnya kan berubah jadi dua tadi ya, tabarru atau tanahud. Maka tidak terjadi maisir, tidak terjadi goror, juga tidak terjadi riba. Waktunya sampai jam berapa? Jam 9.15 ya? Hah? Pas main 10, oke, bentar lagi. Itu ya simpelnya ya. Jadi kata asuransi syariah yang ini tidak sesuai syariah karena mengandung ini semua. Maka diganti akadnya dari risk transfer menjadi risk sharing. Akadnya apa? Tabarru dan tanahud. Bapak pakai yang mana? Atau Saya pakai yang mana ya? Dua-duanya. Kalau saya pribadi nggak pakai ini. Saya kan ngajarin syariah. Karena buat saya kan bank konvensional juga kan tidak haram. Tidak. Kalau buat kita semua riba itu pasti kita sepakat haram. Tapi suku bunga sama dengan riba itu debatable, ya. Artinya ini bahwa ini terjadi maisir, ini goror, ini juga kan debatable. Bener nggak sih ada spekulasi?
Kalau saya punya pemikiran gini teman-teman, spekulasi itu benar terjadi spekulasi. Kalau saya, risk transfer ini betul terjadi spekulasi, tapi spekulasi tidak sama dengan gambling. Kalau saya ya, ini kalau di YouTube atau di TikTok terjadi heboh lagi. Enggak, iya. Kan Bapak pernah IDP, gara-gara yang investasi itu. Tahu kan Bapak? Jadi Bapak yang di sama Mas Andri, Lupa. NTM, tahu? Masa sih? Iya, jadi kayak ada yang bilang bagus, ada yang bilang kayak gitu lah, namanya juga sosmed. Oh, jadi memancing kontroversi ya? Iya, itu lagi ngomongin grafik investasi gitu loh. Budget Pak, budget. Oh iya? Angkatan yang mengalami sudah. Lupa. Bukan lupa, nggak inget. Bukan nggak inget. Nggak notice. Ya nanti sih Bapak tahu. Nah, orang itu biasanya ya, ini opini pribadi saya ya, menurut keyakinan saya, maisir itu merefer ke gambling, bukan merefer ke spekulasi. Apa bedanya gamble sama speculate? Makanya ada dua kata yang berbeda kan? Ada speculate sama gamble. Seperti halnya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya bunga apa? Interest kan? Bahasa Inggrisnya riba? bunga. Flower. Bahasa Inggrisnya suku bunga, jangan lupa. Bahasa Inggrisnya suku bunga, interest. Bahasa Inggrisnya riba, usury. Dalam istilah bahasa Inggris itu beda itu antara usury sama interest. Jadi ketahui flower. Lagi berbunga-bunga ini di bahaya. Kalau ini riba, ini suku bunga. Bahasa riba itu mengacu ke sini, bukan ke sini. Pada saat kultur ribawi kencang, itu kultur usury terjadi di Eropa. Waduh. Praktek ribawi itu zaman dulu kan? Zaman dulu karena ya konteksnya nggak ada inflasi lah. Di sini ada interestnya karena ada inflasi. Kan inflasi baru-baru belakangan ini ya. Jadi praktek ribawi itu adalah praktek yang dilakukan oleh praktek usury, bukan interest. Karena interest ini adalah kompensasi atas inflasi. Kalau usury ini enggak. Ini memang lu mau zolim aja. Bedanya usury dengan interest, ini terjadi kezoliman kan? Zolim, ini tidak zolim. Tidak zolim. Jadi secara bahasa riba itu tidak sama dengan suku bunga. Gampangnya saya pakai bahasa Inggris gitu. Riba itu mengacu ke usury, sementara suku bunga mengacu ke interest. Di Indonesia disamakan. Beda konteksnya, usury atau riba itu konteksnya adalah kezoliman. Sementara kalau suku bunga itu fair buat semuanya.
Kok bisa fair sih? Yakin suku bunga fair? Komprehensif. Kok suku bunga dibilang fair? Ada saya harus dikenakan bunga sekian persen, kok fair? Karena ada beban inflasi kan? Sederhananya gitulah. Itu yang pertama. Itu yang pertama kenapa suku bunga itu fair. Tidak zolim. Karena kelebihan bunga itu adalah untuk mengkompensasi inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena faktanya perbankan dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih hidup. Artinya sesuai dengan fitrah. Sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah pasti ditinggalin oleh umat manusia. Tapi karena ini diikutin terus oleh umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang, artinya ini sesuai dengan fitrah. Yang fair itu adalah biasanya sesuai dengan fitrah. Nah itu cara saya membedakan suku bunga dengan riba. Kalau maisir gimana? Maisir itu buat saya adalah artinya ke sini. Bukan ke sini. Speculate itu kalau gitu apa sih bedanya speculate dengan gamble? Gamble itu tebak-tebakan, kira-kira nah sweet gini ya. Kalau yang kalah berarti kalau jempol kan kayak gitu ya. Terus nggak ada analisisnya sama sekali. Tebak-tebakan, tebak-tebak buah manggis mah udah ketebak. Tebak-tebakan kayak mobil lewat, kira-kira mobil lewat nih truk apa bus, nggak ada analisisnya kan? Tapi kalau speculate itu kita ada basis keilmuannya, sehingga kemudian ada itu ya, ada basis keilmuan. Sama satu lagi nanti saya jelaskan ya. Gamble tidak ada basis keilmuan sama sekali. Sementara speculate itu ada basis keilmuan. Kedua, gamble itu risk reward ratio-nya itu lebih kecil daripada 1. Sementara kalau speculate itu risk reward ratio-nya lebih besar daripada 1. Ntar saya jelasin. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, kalau orang jualan nasi goreng nih, tiba-tiba dia jual nasi goreng, oke? Dia kira-kira riset nggak? Kenapa dia jual nasi goreng dan kenapa jual nasi gorengnya di depan pesantren? Misalnya, riset nggak? Riset kan? Dia lakukan riset sesuai dengan kemampuan dia melakukan riset, melakukan analisis. Kayaknya santri di sini banyak dan makanannya mungkin kurang variasi. Maka kalau saya jualan nasi goreng, kayaknya sih laku. Maka dia putuskan, saya mau jual nasi goreng di depan pesantren. Oke? Lahirlah sebuah toko nasi goreng. Pasti berhasil nggak? Nggak pasti kan? Nggak pasti. Dia udah invest kan? Beli kompor, beli beras, beli telur, beli ayam, dia udah investasi tuh. Bikin banner 10.000 per porsi misalnya. Pasti sukses nggak? Nggak ada jaminan. Bisa jadi dia sukses, bisa jadi dia belangsak. Dia sedang berspekulasi nggak? Berspekulasi. Kok halal? Karena ada analisa. Exactly, itulah yang namanya spekulasi. Ada basis keilmuan yang dipakai gitu. Ada teori probability yang dipakai. Ada matematika, ada statistika, ada past history yang dipakai. Risiko gagalnya lebih kecil daripada risiko berhasilnya gitu. Ini yang namanya risk reward Ini yang namanya risk reward ratio lebih besar dari 1 tuh maksudnya risiko loss lebih kecil daripada
risiko profit. Kok risiko sih? Loss profit. Risiko loss-nya lebih kecil daripada peluang profitnya. Maksudnya ini risk reward ratio. Risk reward, risk reward. Bahasa lainnya adalah loss profit. Ini sama ini adalah jadinya risk reward ratio. Oh, saya kebalik, sorry, saya kebalik teman-teman. Lebih kecil. Lebih besar daripada 1, ini lebih kecil. Ini lebih kecil dari 1. Saya ulangi ya, apa bedanya speculate dengan gamble? Dua-duanya bisa untung, dua-duanya bisa loss, ya. Bisa kena risk, bisa kena dapat reward. Ini juga sama, bisa kena risk, bisa kena reward. Atau bahasa lain, ini loss atau profit, ya. Loss, profit. Jadi mau speculate, mau gamble, sama-sama ada peluang loss, ada peluang profit. Sama ya? Bedanya apa? Bedanya, ini ada basis keilmuan. Basis keilmuan. Ilmu matematika, ilmu statistik, riset pasar. Kalau misalnya tadi kita ngomong bisnis ya, nasi goreng misalnya, kita mau buka nasi goreng di depan pesantren, kok kamu keputusannya buka bisnis nasi goreng di depan pesantren? Karena menurut riset pasar saya, Pak, di sini banyak santrinya makanannya kurang variatif. Jadi kalau saya tawarkan nasi goreng, kayaknya oke, Pak. Oke, bagus. Kenapa taruh tokonya di depan pesantren? Karena itu traffic santri tertinggi di situ, Pak. Jadi dia ada analisisnya. Sehingga peluang loss-nya lebih kecil daripada peluang profitnya. Jadi kalau 50-50 kan mengerikan kan? Iya. Peluang loss 50, peluang rugi 50. Mengerikan. Jadi kita maunya yang peluang loss-nya itu misalnya 20% doang, peluang profitnya 80%. Kok bisa sih peluang profit lebih gede? Karena kita lakukan analisis. Kalau gamble gimana? Nggak ada analisisnya, ya ini 50-50. Benar-benar 50-50. Jadi di sini risk reward ratio-nya sama dengan 1. 50-50. Kalau di sini risk reward ratio-nya lebih kecil daripada 1. Bahkan di sini ada yang risk reward ratio-nya lebih besar dari 1. Kok bisa? Ada nggak sih praktek judi yang risk reward ratio-nya lebih besar dari 1? Banyak. Contohnya waktu si Indra Kents dulu yang binomo. Binomo itu kalian taruh duit misalnya 1 juta dalam waktu 2 menit. Kalau harga naik, maka kalian akan dapat 1 juta 80%-nya 80 juta. Kok 1 juta ke 80 juta? 800 ribu. Saya ulangi nih, binomo dulu yang sekarang udah di ban, kita taruh 1 juta. Kalau win, dapatnya 800 ribu. Kalau loss, hilangnya berapa? Hilangnya
sejuta. Ini transaksi binomo dulu begini. Saya ulangi nih. Kalau dulu kita masuk ke binomo, saya masuk sejuta. Transaksinya hanya 2 menit. Jika dalam 2 menit itu kita win, maka kita dapat 800 plus yang sejuta balik. Kalau loss hilang. Berarti ini risk reward ratio-nya orang mau gitu transaksi kayak gini. Karena video tuh ini. Nah, jadi buat saya kembali, saya itu dalam pemahaman bahwa speculate itu berbeda dengan gamble. Nah, gamble ini dalam transaksi ini yang tidak sesuai dengan syariah karena ini adalah maisir. Kalau ini bukan maisir, buat saya ya. Kembali kita rekap, paham ya apa bedanya risk transfer dengan risk sharing? Tadi pertanyaannya kenapa saya ngebahas ini karena nanyanya saya pakainya apa? Saya pakainya konvensional karena saya tidak anggap itu sebagai risk transfer, saya tidak anggap sebagai gamble. Saya anggapnya speculate. Speculate basisnya matematika sama statistik. Oke, kita tutup sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.